Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, kita berjumpa lagi dengan channel Masjid Baitur Rahim Rawa Indah, channel Syiar Islam. Kali ini kami akan men-share rekaman video ceramah tarawih malam kelima yang disampaikan oleh Bapak Ustaz Haji Abdul Salam R. Bagaimana isi ceramah tarawih beliau? Mari kita simak bersama-sama. Tes 1, 2, 3. Bagus kah Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwata illa billahil aliyul azim. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahrul ramadana sayyidus syuhur wa li hadhihi syahrul ramadana alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal lin-nasi bainatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu fi hadisihil karim law ya'lamun nasi ma fi kulli khair ramadan ayakuna sanatu kullaha ila akhiril hadis. Wa qala aidan tad'u aw matakum li hadhihi idza jaa syahrul ramadana sayyidus syuhur. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin hadirat jamaah Masjid Baitur Rahim yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam ini malam yang keempat, kalau saya tidak salah Pak ya, malam yang keempat daripada bulan suci Ramadan. Secara otomatis kita sudah selesai melaksanakan tugas dan kewajiban kita pelaksanaan ibadah puasa selama 3 hari. Dan alhamdulillah sampai detik ini Allah masih melimpahkan rahmatnya, taufik serta kepada kita semua, sehingga kita masih diberikan kekuatan, kesempatan dan kekuatan untuk hadir di masjid yang kita cintai ini dalam rangka untuk melaksanakan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, baik itu ibadah yang sifatnya fardu maupun ibadah yang sifatnya sunnah. Selawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang diutus oleh Allah bersada bumi ini menjadi ikutan dan panutan kita. Hadirin jamaah salat tarawih yang berbahagia, ada suatu saat Rasulullah ditanya oleh sahabatnya. Ada sahabat bertanya, ya Rasulullah, kalau saya pikir-pikir ya Rasulullah, umatmu itu adalah umat yang terbelakang, dan umatmu itu Muhammad adalah umat yang paling pendek umurnya dibandingkan umat-umat terdahulu. Betul tidak Pak ya? Ya, betul. Kita umat terbelakang karena yang terdahulu umat itu adalah umatnya Nabi Adam sampai ke umatnya Nabi Isa. Dan umat-umat terdahulu menurut riwayat, menurut referensi yang kita baca itu panjang-panjang umurnya Pak. Ada sampai 3000 tahun. Bahkan umurnya umatnya Nabi Adam ada riwayat 7000 tahun.
Yang paling pendek umurnya umat-umat terdahulu itu minimal 1000 tahun. Sedangkan kita umatnya Muhammad itu Pak, berapa? Maksimalnya, standar nasionalnya umatnya Muhammad itu hanya baina sittin wa sab'in. Hanya antara 60 saja sampai 70 tahun. Jadi wahai Rasulullah, kata sahabat tadi, kalau seandainya kita jumlahkan, dikumpulkan amal-amalnya, amal ibadahnya umatmu Muhammad, baru dibandingkan dengan ibadahnya umat-umat terdahulu, saya kira kita sepakat bahwa umatnya Muhammad itu paling kurang amalnya. Bukan main kalau 1000 tahun Pak, sedangkan kita cuma 70 tahun maksimal. Dibandingkan ibadahnya umat-umat terdahulu kuat-kuat. Tak usah kita melihat di Mekah saja Pak. Di Mekah itu kalau dia tarik orang sampai 1 juz, 1 rakaat. Kita di sini 2 ayat sudah gemetar lutut. Saya sendiri gemetar lutut saya. Jadi aku tidak usah cerita orang lain. Ini jam-jam saya ikuti. Ini apa yang ini sana Pak? Sana sudah jam 3. Kayaknya sudah lama. Yang mana? Ini apa Nana? Ibu yang mana ikuti jam ini? Yang di sana apa ini? Ini sudah jam 3 loh Bu. Ya. Jadi Bapak, kira-kira menurut ya Rasulullah, menurut pendapatku kata sahabat tadi, tidak ada apa-apanya kita umatnya Muhammad Bapak. Kalaupun nanti dimasukkan ke dalam surga umatnya Muhammad itu, kalau ada, itu paling belakang. Kalau istilahnya di kapal itu, di kapal binaiyah kelas ekonominya, itu pun kalau ada. Karena kalau di situ masalah amalia, masalah ibadah, terlalu tentu umat-umat terdahulu itu paling lama dan paling banyak ibadahnya. Iya betul kata Rasulullah. Tapi perlu diketahui wahai sahabatku, bahwa memang umatnya Muhammad umat terbelakang dan umat paling sedikit umurnya. Tapi perlu diketahui bahwa ada keistimewaan dan kemuliaan yang diberikan umatnya Muhammad yang tidak diberikan umat-umat terdahulu. Apa itu Pak? Itulah bulan suci Ramadan. Itulah bulan suci Ramadan. Umat terdahulu tidak diberikan bulan suci Ramadan Pak. Lalu bagaimana ayat ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkannya umat-umat terdahulu. Betul. Tetapi diwajibkan berpuasa bukan di bulan suci Ramadan. Satu. Yang kedua, umat terdahulu diperintahkan berpuasa bukan karena untuk mendapatkan rahmat dan kasih sayangnya Allah, tetapi merupakan sisaan atas pelanggaran yang dia lakukan. Sehingga diwajibkan berpuasa ada 40 hari berturut-turut, 60 hari berturut-turut. Kalau kita umatnya Muhammad berapa Pak? Berapa diwajibkan berpuasa Pak? Hei, kok ada yang tahu Pak? Berapa? 1 bulan. 1 bulan itu ada 29 hari, ada 28, ada 30. Tapi tidak berturut-turut Pak. Kenapa tidak berturut-turut? Selang-seling, sahur, imsak, buka, nahan lagi. Jadi kalau umatnya Muhammad itu Pak diberikan berpuasa bukan untuk disisa dan bukan berturut-turut. Sebenarnya pada hakikatnya kita itu pindah sarapan saja Pak, pindah jadwal. Jadi makan sarapannya itu dimajukan ke jam 4 lewat berapa. Itu sarapannya. Kemudian siangnya makan siang, untuk makan siang diundur ke jam 6 lewat. Ya kan begitu Pak? Tidak berturut-turut. Kalau umat terdahulu berturut-turut 40 hari berturut-turut loh Pak. Tahu berturut-turut. Ya Anda makan sampai mati. Jadi menurut riwayat ada yang mati karena puasa, karena memang untuk disisa. Kalau umatnya Muhammad bukan untuk disisa. Lalu di bulan suci Ramadan, inilah yang kita tekankan sedikit. Sudah sampai waktunya. Sudah Pak?
Sudahkah? Ya, saya kira disambung sedikit karena tidak ada lagi jadwal besok malam. Ya hanya sekali Pak, hanya sekali di sini di Baitur Rahim jadwal saya, jadi saya sambung sedikit. Apa itu bulan suci Ramadan? Lalu apa tadi hubungannya bulan suci Ramadan? Kemudian protesnya sahabat tadi. Nah, mari kita melihat. Ternyata bulan suci Ramadan itu Allah mengangkat derajatnya hamba-hamba Allah Ta'ala yang beribadah di bulan suci Ramadan. Derajat bagaimana? Nilainya ibadah. Contohnya kita melaksanakan salat sunat tarawih. Contoh, kalau di luar bulan suci Ramadan ibu kan malu sedikit ibu, karena ibu sedikit capek, kasihan dia masak sendiri tadi, jadi banyak capeknya. Saya ngerti kalau capek ibu, karena bukan main dari mulai menyediakan buka puasa sampai besok mau kali makan sahur. Bapak-bapak enak aja, tidak ada kerjanya. Ya, bulan suci Ramadan, di luar bulan suci Ramadan itu ketika kita beribadah kepada Allah, itu 1 kali 1 sama dengan 1 Pak. Paham? 1 kali 1 sama dengan 1. Misalnya kita salat subuh di luar bulan suci Ramadan, contoh, iya 2 rakaat, ya 2 rakaat, pahalanya tidak ada tambahannya, pahalanya tetap itu. Begitu juga ibadah sunnah. Ketika kita melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan, 1 kali 1 sama dengan 1. Tapi di bulan suci Ramadan ini Allah mengangkat, ketika kita beribadah kepada Allah bukan lagi 1 kali 1, tapi 1 kali 1 sama dengan 70 sampai 700. 1 kali 1 sama dengan 70 sampai 700. Jadi mari kita coba hitung. Setiap malamnya di bulan suci Ramadan ini kita laksanakan salat sunnah berapa rakaat? 8. Belum tarawih, belum witirnya 8. 8 kali 7 56. 56 tuh jual berarti 5.600. 560. 560 setiap malamnya, itu baru salat tarawihnya loh ya, dikali 30, 560 dikali 30 berapa itu Pak? Ayo kembali ambil kalkulator, nggak bisa dihitung lagi. Itu baru ibadah salat tarawih Pak, belum yang lain. Ketika kita bersedekah, setiap malamnya kita bawa uang sedekah, 1 kali 1 70, tetap 70.000 hafalnya. Tapi di bulan suci Ramadan bukan lagi 70, tapi 70 sampai 700 Pak. Bayangkan. Makanya kalau kita bisa hitung, bahkan ada di bulan suci Ramadan ketika kita beribadah di malam itu sama saja sudah beribadah selama 83 tahun. Berapa 83 tahun? Kurang lebih 1000 bulan. 1000 bulan kita beribadah. 1000 bulan kita beribadah dikali 700. Woi, nggak bisa dihitung sudah Pak. Oh, baru sadar setelah Rasulullah menjelaskan, baru sahabat tadi sadar. Oh iya. Untungnya kita ini ada diberikan bulan suci Ramadan. Kalau tidak ada diberikan bulan suci Ramadan, kita umatnya Muhammad, betul apa dikatakan sahabat tadi, bahwa kita tidak ada apa-apanya nanti di hari kemudian. Ya. Oh, ternyata jauh lebih banyak pahalanya kita di bulan suci Ramadan ini seperti beribadah 1000 bulan. Jadi kalau 1000 bulan, taruhlah umur kita 60 tahun atau 70 tahun baru meninggal, berarti kita sudah beribadah kepada Allah 7000 tahun. Kalau umatnya Muhammad, umat terdahulu hanya 1000 tahun, jauh melebihi. 1 bulan saja Allah memberikan nilai pahalanya, bulan suci Ramadan saja melebihi dari umat-umat terdahulu. Bersyukurlah kita ini menjadi umatnya Muhammad dan bertemu bulan suci Ramadan. Walaupun bulan suci Ramadan ada beberapa tahun yang lalu, di tahun 2020, 2021 kita stop karena ada COVID-19.
Lalu di 2022 kita diperintahkan lagi, tapi dibatasi. Sekarang 2023 di bulan suci Ramadan ini tidak ada lagi pembatasan. Jadi terserah ibu, pergunakan waktu maksimal mungkin di bulan suci Ramadan ini, karena kita tidak tahu apa bulan suci Ramadan berikutnya masih bertemu dengan kita. Kita tidak ada yang menjamin. Maka itu Rasul mengatakan, la ya'lamun nasi ma fi kulli khair Ramadan ayakuna sanatu kullahuma. Andai kata umatku tahu tentang kebaikan yang dikandung dalam bulan suci Ramadan, maka pasti bulan suci Ramadan itu menginginkan umatnya Muhammad itu, bulan suci Ramadan itu berlaku sepanjang masa. Seluruh bulan itu, yang 11 bulan itu dijadikan sebulan suci Ramadan. Saking bagusnya Pak. Alhamdulillah, ibu-ibu masih sempat bertemu bulan suci Ramadan. Ada saudara-saudara kita ibu, ada bapak kita, ada mama kita, ada saudara kita bulan kemarin, tahun kemarin masih sempat bersama-sama dengan kita. Tahun ini tidak ada. Saya juga sendiri sempat juga sebentar juga sempat mau habis juga Pak, sempat mau mati saya. Pada waktu Covid, 48 hari saya Pak di rumah sakit karena kena Covid. Saya pikir-pikir ini kayaknya sudah jalannya ini tidak puasa lagi, tidak taruh lagi nanti aku di Baitur Rahim ini nanti kayaknya. Tapi alhamdulillah masih memberikan umur yang panjang, kita ketemu. Itu yang pertama. Yang kedua, tips di bulan suci Ramadan ini, diturunkannya bulan suci Ramadan, Rasulullah memerintahkan kepada kita, tada'u amwatakum kulla yaumin fi syahri Ramadan. Wahai yang masih hidup, saudara-saudaraku, umat yang masih hidup, senantiasa juga engkau mendoakan kedua keluargamu yang orang matimu. Doakanlah tiap hari orang matimu. Siapa orang matimu? Bapakmu, orang tuamu, saudaramu yang telah mendahului. Karena doa di bulan suci Ramadan, doa diterimanya doa. Dan seandainya ada yang meninggal dalam bulan suci Ramadan ini, maka Rasul menjamin dakhalal jannah. Maka itulah di bulan suci Ramadan ini seluruh proses orang mati itu diberhentikan, diispetigakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya diispetigakan, tidak ada proses, tidak ada sisaan selama 1 bulan. Kenapa? Itulah penghormatan bulan suci Ramadan. Maka berbahagialah saudara-saudara kita yang telah mendahului, dan berbahagialah yang senantiasa menerima kiriman dari Bapak Ibu. Bagaimana caranya? Doakan. Oh Fuang, berikanlah kasih sayang, jauhkanlah dari sisa api kuburmu orang tua saya, ibu saya, mama saya, atas nama siapa. Kemudian kita mengaji. Sebelum mengaji kita berdoa, ya Allah, saya serahkan, saya niatkan pahala bacaan saya ini diterima orang tua saya, ibu saya yang telah mendahului. Begitu Pak. Kemudian bawa uang, kotak amal ke masjid, atas nama niatkan pahalanya 100.000 kah 200.000 kah, diniatkan pahalanya untuk orang tua kita yang telah mendahului. Karena apa? Itulah tanda kita berbakti kepada orang-orang yang telah mendahului kita. Karena apa? Di bulan suci Ramadan ini Rasulullah menganjurkan untuk mendoakan dan berbuat yang terbaik untuk orang-orang yang mendahului kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian ceramah tarawih yang disampaikan oleh Bapak Ustaz Haji Abdul Salam R. Semoga apa yang beliau sampaikan kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran. Demikian dari kami. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.